Haleluya, saudara. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, saudara. Kita masih ada di masa-masa cuti bersama karena berkenaan dengan hari raya dari saudara kita yang merayakan puasa selama 1 bulan atau yang menjalani puasa selama 1 bulan sebelumnya, dan dalam beberapa hari ini teman-teman, saudara-saudara kita merayakan hari raya pasca mereka berpuasa selama 1 bulan. Nah, saudara, memang tanggal penentuan hari raya ada yang sama, ada yang berbeda-beda. Jadi ada beberapa orang menetapkan hari raya jatuh pada tanggal ini, tapi juga ada yang menetapkan jatuh hari yang lain. Jadi itu terjadi karena dalam cara memandang hilal itu berbeda-beda. Mereka memandang dari sudut yang berbeda, dari cara pandang yang berbeda, sehingga ketemulah tanggal hari yang berbeda. Nah, hilal itu sendiri adalah sebuah bulan baru, ya, atau sabit pertama untuk melihat apakah ini akan memasuki bulan yang baru, di hari yang baru setelah melewati bulan yang sudah berjalan. Dan ketika melihat hilal nampak di antara terbenamnya matahari, maka di sanalah mereka akan menetapkan hilal jatuh pada tanggal sekian, atau bulan baru jatuh pada tanggal ini, atau kapan. Jadi itulah penetapan untuk menentukan bulan yang baru dengan melihat terbitnya bulan dan terbenamnya matahari. Dipandang, dilihat, lalu kemudian itulah yang akan menentukan pergantian bulan yang lama dengan bulan yang baru. Jadi itulah penetapan yang kalau kita baca di Google, kita akan ngerti bahwa apa yang dimaksud dengan hilal, ya. Pendapat yang diputuskan berdasarkan hilal, ya, bulan muncul dalam pandangan mereka seperti bulan sabit, kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka disitulah akan ditetapkan hari raya. Nah, kalau menurut kalender kita, maka penetapan hari raya itu di antara tanggal 8 sampai Sabtu, ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Antara tanggal 8 sampai tanggal 13 April ini, kira-kira penetapannya ada di antara itu. Oleh karena itulah cuti bersama cukup panjang sekali untuk masyarakat dapat mempersiapkan hari raya yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan, Ulangan pasal 4 ayat ke-5, 6, dan 7. Nanti saudara Adi akan bantu kita membacakan bagian ini 5, 6, dan 7. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk berkat rahmat-Mu. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan anugerah Tuhan. Kami ingin merenungkan bagian dari firman, dan kiranya firman ini memberkati kami. Jadilah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan adik. Ulangan 4 ayat 5-7. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu
dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Nah, saudara, ingat bahwa apa yang disampaikan oleh Musa ini adalah perkataan-perkataan di masa tuanya. Menjelang dia naik ke puncak Gunung Pisgah atau Gunung Nebo untuk kembali kepada Tuhan. Jadi masa Musa meninggalkan bangsa Israel sudah sangat dekat sekali. Oleh karena itulah Musa itu berbicara kepada bangsa Israel, ingatlah, ya, ingatlah. Ini sebuah perintah karena bentuknya imperatif. Ya. Ini merupakan sebuah perintah atau sebuah perkataan yang digunakan oleh Musa untuk menyatakan bahwa Musa akan menyelesaikan hidupnya dan menyelesaikan tanggung jawabnya. Nah sekarang orang-orang yang mendengar nasihatnya harus bertanggung jawab selama atau setelah dia tidak ada. Selama dia masih ada, dia masih bisa mengingatkan. Masih bisa berbicara. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Tapi setelah dia tidak ada lagi yang mengingatkan seperti Musa. Digantikan oleh Yosua yang tentu kepemimpinannya sangat berbeda sekali. Oleh karena itulah pesan ini merupakan satu pesan yang sangat penting. Ingatlah katanya. Bukan hanya digunakan kata ingatlah, tetapi juga digunakan kata sesungguhnya, ya, lihatlah. Di kata-kata ini, ucapan ini merupakan satu kata yang sangat penting sekali. Coba perhatikan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 mengatakan demikian, lakukanlah itu dengan setia. Lakukanlah itu dengan setia. Kata lakukanlah itu dengan setia, itu diterjemahkan dalam berbagai macam terjemahan yang berbeda. Terjemahan itu muncul beberapa terjemahan. Yang pertama adalah jagalah. Ya, yang pertama kata lakukanlah itu berarti jagalah. Semua hukum yang telah Tuhan berikan kepadamu. Jagalah dan lakukanlah, saudara. Jadi lakukanlah itu dengan setia. Terjemahannya adalah jagalah, keep it and do it. Jagalah dan lakukanlah. Terjemahan yang lain kalau saudara membaca King James, maka di sana diterjemahkan, oleh karena itu berhati-hatilah dalam melakukannya. Berhati-hatilah dalam mengerjakannya, dalam menerapkannya dalam kehidupanmu. Terjemahan yang lain mengatakan, peliharalah hukum itu dan laksanakanlah dalam praktek hidup sehari-hari. Jadi menarik, karena dari berbagai macam angle, dari berbagai macam versi mengingatkan kita tentang hukum ini. Dan semuanya menunjukkan kepada kita sebuah tindakan yang baik terhadap hukum ini. Bahkan diterjemahkan dalam terjemahan yang lain juga dikatakan, kamu harus melakukannya dengan rajin, saudara. Dengan tekun, dengan rajin. Jangan malas-malasan, hari ini mengerjakan, besok tidak. Hari ini melakukan, besoknya tidak. Tapi terus continue. Rajin mengerjakannya. Jadi kata lakukanlah atau perintah ini
itu memiliki makna yang sangat banyak sekali. Yang pertama, kata ini bisa berbicara, jagalah dan lakukanlah. Juga bisa berarti berhati-hatilah dalam melakukannya. Lakukanlah dengan rajin. Lakukanlah itu dengan setia. Pelihara hukum itu dan praktekkan dalam praktek hidup sehari-hari. Nah, ini penting untuk diperhatikan bahwa firman Tuhan itu tidak hanya untuk didengar, tetapi untuk dijaga dengan sebaik-baiknya. Dipelihara firman Tuhan itu dalam diri kita dan kemudian dilakukan, dipraktekkan dengan sungguh-sungguh. Saudara, kata pelihara, kata jaga itu digunakan berulang-ulang di kitab Ulangan ini sebagai sesuatu yang terus mengingatkan supaya bangsa Israel itu tidak melupakan, tapi terus menjaga dan memelihara. Itu sama seperti seorang mama yang seringkali berkata, sudah belajar belum? Setiap malam, sore, menjelang anak-anak tidur, sudah belajar belum? Sudah berdoa belum? Sudah baca firman Tuhan belum? Ada anak yang berkata, ngapain sih mama ini? Ingetin mulu. Bosen tahu nggak? Anak-anak seringkali sekarang, kalau dulu mama seringkali bertanya kepada kami, sudah belajar belum? Sudah bikin PR belum? Begitu. Kalau sekarang anak-anak ketika dinasihati, ngapain? Udah tahu lah. Gitu. Membantah. Padahal seringkali tidak dilakukan. Saudara, kata jagalah dan melakukan ini dua kata yang sangat penting dan diulang-ulang oleh firman Tuhan. Menunjukkan bahwa jangan sampai umat Tuhan melupakan firman Tuhan. Jangan sampai umat Tuhan tidak lagi melakukan firman Tuhan. Karena once mereka tidak lagi memelihara, tidak lagi melakukan hukum, maka pada saat yang sama mereka sedang menjauhi anugerah Tuhan. Mereka sedang menolak anugerah Tuhan, sedang menolak berkat Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara, mari kita jaga baik-baik firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita ini. Mari kita renungkan firman dengan sebaik-baiknya. Dalam diskusi saya dengan Pak Daud di hari Selasa kemarin, saya berkata kepada Pak Daud, ya, Selasa yang lalu maksud saya. Saya berkata kepada Pak Daud tentang membaca firman. Membaca firman itu menyenangkan sekali. Kalau kita tahu rumusnya, bagaimana kita bisa melihat sifat Tuhan di sana. Bagaimana kita bisa melihat apa yang dikerjakannya. Apakah yang dikerjakan itu sungguh-sungguh, ataukah yang dikerjakan biasa-biasa, atau yang dikerjakan dengan sebuah refleksi diri dengan sebaik-baiknya. Kalau kita ngerti, maka kita bisa merenungkan firman dengan sangat-sangat menarik sekali. Karena kita dapat tangkap pesan firman Tuhan yang sesungguhnya di balik apa yang kita renungkan. Percayalah, saudara, firman Tuhan adalah kekuatan kita. Dan Alkitab mengatakan di ayat yang ke-6 juga menjadi poin kita. Menarik dikatakan bahwa ketika mereka melakukan itu, maka mereka menjadi bijaksana. Saudara. Ketika mereka melakukan itu, mereka menjadi bijaksana. Dikatakan begini, lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu. Wow. Akan menjadi dasar dari kebijaksanaanmu. Akan menjadi sumber kebijaksanaanmu. Engkau akan disebut sebagai orang yang bijaksana ketika engkau melakukan hukum itu. Dan disebut sebagai umat yang berakal budi. Jadi hukum ini adalah hukum yang sudah sempurna. Firman Tuhan ini adalah firman yang sudah sempurna.
yang tidak lagi perlu ditambah atau dikurangi. Dan kalau melakukan satu hukum saja, kita disebut sebagai orang yang bijaksana. Disebut sebagai orang yang berakal budi. Misalnya saja, kita ambil saja, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu. Ketika kita menghormati orang tua, kita menghargai mereka, maka pada saat yang sama, itulah tindakan dari sebuah kebijaksanaan dan wujud dari seorang yang berakal budi. Wow, keren ya saudara. Ketika kita tidak membunuh atau tidak mencuri, maka pada saat yang sama kita disebut sebagai orang yang bijaksana. Pada saat yang sama juga kita disebut sebagai seorang yang berakal budi. Wow. Bagaimana dengan situasi nasional kita hari ini? Ada orang yang bisa mengumpulkan uang sampai berapa triliun di? 270 triliun. Ya di, 270 triliun ya. Wih, kata Denny Caknan katanya. Denny Caknan itu bilang begini. Kalau 270 triliun, kamu tahu Denny Caknan enggak? Cahyaning bulan na. Yang nyanyi itu ya, Cahyaning bulan ya. Nah, Caknan ini dia bilang begini, kalau 270 triliun itu dibagi kepada orang yang ada di Pulau Jawa ini saja, Jawa Timur, Jawa Tengah, sama Jawa Barat, maka semua orang dari anak-anak sampai yang dewasa dapat uang dibagi, maka setiap orang, kata Denny Caknan, dapat 2.600.000 kira-kira. Jadi dapat 2.600.000. Kalau 270 T itu dibagi kepada seluruh warga yang ada di Pulau Jawa, masing-masing orang, orok sampai yang dewasa, dapat 2.600.000. Wow, lumayan. 270 T itu berarti, kata Denny Caknan, 270.000 miliar. Wow. 270.000 miliar ya. Benar ya? Wow, banyak saudara. Dari mana itu didapatkan? Ternyata selidik punya selidik, dari bocoran demi bocoran, didapat dari cara-cara yang tidak baik. Ketika mereka nampak menjadi orang yang kaya, mereka berkata, wow. Tapi ketika ketahuan bahwa caranya tidak baik, maka mereka juga wow juga. Tapi itu menggambarkan bahwa mereka orang yang tidak bijaksana dan orang yang tidak berakal budi. Jadi inilah yang terjadi. Jadi kalau saudara dan saya ingin dianggap sebagai orang yang bijaksana dan orang yang berakal budi, orang itu harus melakukan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan akan membuat orang itu bijaksana. Pengetahuan, sumber hikmat adalah Alkitab. Jadi ketika kita menjalankan, melaksanakan firman dalam hidup kita, maka kita disebut sebagai orang yang bijaksana dan berakal budi. Tidak ada rumus lain, saudara. Rumusnya hanya itu. Oleh karena itulah, supaya mereka disebut sebagai orang bijaksana, disebut sebagai orang yang berakal budi, nasihat Musa adalah ingatlah. Kata ingat berarti lihatlah. Lihatlah untuk apa? Melakukan, menjaga firman dalam dirinya, supaya dia menjadi bijaksana dan juga menjadi orang yang berakal budi. Jadi kalau saudara dan saya ingin disebut sebagai orang yang bijaksana dan berakal budi,
tidak ada cara yang lain kecuali memelihara dan mempraktekkan firman di dalam dirinya. Coba perhatikan Ulangan 32 ayat 28. Minta tolong dibacakan nanti. Ulangan 32 ayat 28. Sebab mereka itu suatu bangsa yang tidak punya pertimbangan dan tidak ada pengertian pada mereka. Ketika seseorang tidak memiliki pertimbangan, seseorang tidak memiliki kebijaksanaan, apa yang terjadi? Yang terjadi, ya mereka tidak berbahagia, saudara. Bagaimana mungkin orang yang tidak bijaksana bisa berbahagia? Tuhan ingin hidup mereka adalah hidup yang berbahagia. Mereka ingin kita disebut orang yang bijaksana. Mereka ingin umatnya disebut sebagai bangsa yang bijaksana. Coba lihat Amsal, saudara. Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 18. Amsal 3 ayat 13 sampai 18. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan, tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Tuhan ingin saudara dan saya berbahagia. Inilah cita-cita, inilah harapan. Tuhan ingin saudara dan saya berbahagia. Sama seperti ayat yang 13, kalimat atau kata pertama, berbahagialah. Kalau Ciasem, ini struktur, berbahagia di atas, diawali dengan kata berbahagia, diakhiri dengan kebahagiaan. Bagaimana caranya supaya berbahagia? Caranya supaya berbahagia adalah memelihara hukum Tuhan dan melakukannya. Tidak ada cara lain untuk kita berbahagia. Dia akan disebut sebagai orang yang memiliki keuntungan. Dia akan disebut sebagai orang yang penuh dengan kehormatan. Dia akan disebut sebagai orang yang disebut sebagai pohon kehidupan. Pohon kehidupan. Nah, saya berdoa kiranya kita adalah orang-orang yang berbahagia. Amin, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami ingin menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena kami memelihara hukum Tuhan. Karena kami melakukan firman Tuhan. Memelihara dan melakukan hukum dalam praktek hidup kami akan membawa kami menjadi orang-orang yang bijaksana, menjadi orang-orang yang berakal budi, yang menghasilkan keuntungan melebihi permata apapun yang ada di dunia ini. Mendapatkan umur panjang, bahkan di tangan kanan dan tangan kirinya, kehormatan dan kekayaan. Memelihara dan melakukan mempraktekkan hidup adalah jalan menuju jalan kebahagiaan. Kami ingin menikmati kebahagiaan itu ya Tuhan, selama kami hidup di bumi ini, bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang-orang yang kami cintai. Kami ingin berbahagia selama kami hidup di bumi, sehingga menikmati kebahagiaan double happiness, bahagia di bumi dan juga bahagia dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kau memberkati dan menyertai kami, semua aktivitas kami di masa-masa libur ini. Tuhan memberkati.
Jadilah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, selamat menikmati hari ini dan selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga dan orang-orang yang saudara cintai. You are blessed.